Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ade Mulyani dengan NIM B1B1230090 Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pengantar ilmu politik oleh Bapak Alfa Briansyah, SIP MIP. Di sini saya akan membahas tentang pengertian konsep dan unsur-unsur politik. Apa itu politik? Secara umum, politik adalah sebuah tahapan untuk membentuk atau membangun posisi-posisi kekuasaan di dalam masyarakat yang berguna sebagai pengambil keputusan-keputusan yang terkait dengan kondisi masyarakat. Menurut teori klasik Aristoteles, politik adalah suatu usaha yang dilakukan oleh warga guna mewujudkan kebaikan bersama. Baik, lanjut ke konsep-konsep politik. Politik memiliki beberapa konsep, yaitu yang pertama, pandangan klasik. Konsep pandangan klasik adalah pandangan yang menekankan pada pentingnya kebaikan bersama dan nilai moral yang lebih tinggi dalam pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijakan umum yang ditujukan untuk masyarakat secara menyeluruh. Konsep politik klasik juga mengandung aspek filosofis, yaitu ide dan etika dibandingkan dengan aspek politiknya sendiri. Yang kedua yaitu kelembagaan. Kelembagaan adalah suatu sistem badan sosial atau organisasi yang melakukan suatu usaha untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Max Weber, politik merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Max Weber melihat dari sudut pandang yuridis formal yang statis. Yang ketiga yaitu kekuasaan. Politik juga memiliki konsep kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang mempengaruhi tindakan sosial orang atau kelompok lain sesuai dengan perintah dan keinginannya. Robson merumuskan politik merupakan kegiatan untuk memperoleh dan mempertahankan jabatan ataupun menentang pelaksanaan jabatan. Yang keempat yaitu fungsionalisme. Fungsionalisme dalam politik adalah suatu pendekatan atau teori yang menekankan pada fungsi atau peran dari suatu sistem politik dalam masyarakat. Yang kelima yaitu konflik. Konflik adalah suatu bentuk pertentangan atau pertikaian yang terjadi antara individu, kelompok, atau bahkan negara yang memiliki perbedaan kepentingan, nilai status, kekuasaan, otoritas, dan lain sebagainya. Baik, masuk ke materi yang ketiga yaitu unsur-unsur politik. Unsur-unsur politik terdiri dari negara atau state. Negara adalah sebuah organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang menjalankan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu dan memiliki rakyat. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut dan berdiri secara mandiri. Yang kedua ialah kekuasaan atau power. Kekuasaan politik adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi kebijakan umum dan mempengaruhi proses pembuatan keputusan politik untuk kepentingan individu, kelompok, atau masyarakat secara umum. Next, ke yang tiga yaitu pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dalam politik dapat menjadi proses kompleks yang melibatkan berbagai faktor dan pertimbangan. Dalam pengambilan keputusan politik memerlukan pertimbangan yang cermat terhadap semua faktor yang relevan dan kemauan untuk bekerja sama untuk menentukan solusi terbaik. Lanjut ke kebijakan publik. Kebijakan publik merupakan aspek
penting dari politik yang melibatkan pembuatan dan implementasi undang-undang, peraturan, dan tindakan lain oleh pemerintah. Penting untuk mempertimbangkan semua faktor yang relevan dan melibatkan pemangku kepentingan dan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan untuk memastikan bahwa kebijakan efektif dan adil. Lanjut ke distribusi dan alokasi. Distribusi dan alokasi dalam politik dapat merujuk pada berbagai hal, termasuk distribusi kekayaan dan alokasi sumber daya publik. Penting untuk mempertimbangkan semua faktor yang relevan dan melibatkan semua pihak yang terkait dalam proses pengambilan keputusan untuk memastikan bahwa distribusi dan alokasi sumber daya publik lebih adil dan merata di antara seluruh anggota masyarakat. Lanjut, di sini materi tambahan yaitu tujuan politik. Politik memiliki beberapa tujuan yaitu pengelolaan wacana, lembaga dan pelaksanaannya untuk kehidupan manusia. Yang kedua, mengusahakan kekuasaan sehingga dapat melaksanakan demokrasi. Yang ketiga, menerapkan kekuasaan sesuai aturan hukum. Yang keempat ialah melindungi hak dan memastikan kewajiban penyelenggaraan serta warga negara terlaksana dengan baik. Baik, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.